Nah, di dalam survival kit saya juga membawa sebuah pisau lipat yang dilengkapi dengan gergaji. Ada pisaunya, ada gergajinya. Ini juga produk dari Eiger, tapi sudah sangat lama, sudah beberapa tahun yang lalu, dan sekarang pun sudah tidak ada stoknya lagi. Tapi pada prinsipnya Anda bisa menggunakan berbagai jenis gergaji, yang penting bisa dibawa dalam kemasan yang ringkas. Berikutnya adalah yang perlu kita siapkan dalam survival kit adalah satu set fishing hook atau pancing, ya, yang sudah diberi senar. Untuk tinggal nanti kita kalau mau pakai tinggal disambung dengan senar yang kita bawa, dengan senar. Dimana sebelum korek api juga ada juga di kit yang sebelah sana. Kemudian tidak boleh lupa kita harus membawa juga tali. Dalam survival kit saya membawa tali 3 macam. Yang pertama dengan diameter 2 mm. 2 mm tali ini cukup kuat, dari jenis paracord, ya. Ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Misal kita perlu tali kecil, bisa juga digunakan. Kemudian tali ini panjangnya 10 meter. Bisa digulung sebesar ini. Kemudian yang kedua, tali ukuran 3 mm. Ini panjangnya kurang lebih juga 10 meter. Bisa digunakan untuk membuat macam-macam, ya, berbagai macam keperluan. Serta tali yang agak besar, mungkin perlu tali yang lebih kuat. Ini dari diameter 4 mm, dari jenis prusik. Kemudian saya juga membawa ring besi. Ini membantu, sebenarnya tidak terlalu penting, ya, tetapi ini nanti bisa membantu Anda untuk membuat jebakan dengan sistem toggle release trap. Dan biasanya ini jebakan yang sifatnya mematikan. Dan yang tidak boleh lupa, kita harus juga membawa first aid kit. Ini saya membawa first aid kit pack 1, ya. Ini dari keluaran Coghlan's, ini pack Kanada. Ada alcohol pad, ada berbagai macam plester, berbagai ukuran. Kemudian gauze juga untuk luka, ya. Ini gauze ini gunanya untuk menutup luka, ini semacam bantalan, ya. Kemudian wet nap. Kemudian juga ini ada antiseptiknya. Kemudian juga ada di packnya ini tertera isinya. Ada moleskin. Moleskin ini bisa digunakan untuk mengatasi blister pada kaki. Jika Anda terlalu lama berjalan menggunakan sepatu, kaki Anda mungkin melepuh. Nah, moleskin ini digunakan untuk mengatasi kaki yang melepuh, sehingga Anda tetap bisa bergerak leluasa. Saya juga membawa sebuah tourniquet karet, sangat mudah penggunaannya. Ini bisa didapatkan di toko-toko peralatan kesehatan seperti ini. Untuk menggunakannya kita tinggal dipencet knob di sini, cabut, ya, longgarkan, pasang lagi. Misalkan Anda mengalami perlukaan perdarahan di tangan, ya, ini Anda bisa pasang di atas luka, di tulang tunggal, seperti ini. Tinggal ditarik saja. Nah, tourniquet ini sudah bekerja. Tinggal ditarik saja. Untuk melepaskannya tinggal dipencet, ya, dia lepas. Oke. Lalu di alam bebas kita juga mungkin bisa jadi ketemu dengan ular, dan tanpa sengaja kita tergigit. Saya juga membawa sebuah snake bite kit. Ini kit untuk menangani luka akibat gigitan ular. Ini bisa menjadi suction device, ya, karet ini khususnya kita masukkan untuk menjerut bisa seperti ini, ya. Kita pencet, tancapkan, dia akan menyedot bisa keluar. Kemudian penanganan ular berbisa akan saya bahas di materi selanjutnya. Di dalam kit ini terdapat juga pisau bedah serta antiseptik.
dan torniket kecil. Karet yang kecil di tengah ini juga bisa menjadi suction device atau alat penyedot yang untuk ukuran kecil, misalkan pada jari. Ini juga mudah ditemukan di toko-toko outdoor ya, toko-toko perlengkapan outdoor. Kemudian tidak lupa saya juga membawa berbagai tambahan band-aid atau plester berbagai ukuran. Lalu saya juga membawa satu set sendok garpu untuk makan. Ini akan memudahkan saya untuk menikmati hidangan yang saya buat. Sendok garpu ini luar biasa ya, sangat ringkas, kecil. Kita tinggal bisa dilipat, dikunci seperti ini sehingga tidak lari. Dia cukup kokoh untuk makan ya. Ini garpunya. Yang jelas dalam keadaan survival Anda juga harus menyamankan diri dan jagalah kebersihan. Ini garpunya, ini pisau makannya seperti ini. Ini keluaran Eiger, Anda bisa dapatkan di outlet Eiger di seluruh Indonesia. Harganya tidak terlalu mahal, sangat terjangkau. Kemudian dalam konteks menjaga kebersihan diri, saya juga membawa satu set manicure set dan pembersih kuping. Ada pemotong kuku, pembersih kuku, kikir kuku, pemotong katikel, ada juga pembersih telinga. Dalam keadaan survival, kita juga tetap harus menjaga higienitas diri kita, higienitas tubuh, kebersihan tubuh. Yang terakhir, dry bag. Ini dry bag ukuran 2 liter yang dikeluarkan oleh Eiger juga. Dapat diperoleh di seluruh counter Eiger di Indonesia, di outlet Eiger di seluruh Indonesia. Ukuran 2 liter, selain sebagai packing dari survival kit saya, kantong ini, dry bag ini, karena dia kedap air, dia juga bisa menjadi kantong untuk menadah air. Di mana kebutuhan air menjadi kebutuhan primer di dalam survival. Kebutuhan akan air di atas kebutuhan akan makanan. Tanpa air, secara teori, dalam 3 hari tanpa kita tidak mendapatkan air, kita akan mati. Tapi kalau makanan, orang bisa tidak makan selama berminggu-minggu. Dalam teori 3 minggu, tetapi nyatanya ada beberapa orang yang berhasil tidak makan, tetap hidup dalam waktu lebih dari 30 hari. Tas ini juga sangat ideal, sangat bagus sekali. Survival kit semua kita kemas di dalam sini menjadi kedap air, tahan air, aman. Dan ini terbuat dari bahan nilon Cordura yang sangat kuat. Dalam keadaan darurat kita bisa menggunakannya sebagai kantong air. Perlengkapan berikutnya yang tidak boleh tertinggal adalah sarung tangan yang cukup kuat. Di sini telapaknya dari kulit, cukup ringan, fleksibel. Dan di sarung tangan saya beri tag golongan darah saya. Tag golongan darah ini maksudnya adalah agar jika penolong menemukan saya dalam keadaan yang tidak berdaya, penolong bisa langsung mengenali golongan darah saya. Dan jika diperlukan transfusi, bisa langsung melakukan transfusi dengan cepat dan segera. Sarung tangan ini fungsinya sangat penting. Pertama, bisa untuk menahan dingin. Yang kedua, ketika kita bekerja di alam bebas menggunakan pisau atau membuat jebakan dan sebagainya, sarung tangan ini melindungi kita dari perlukaan. Karena luka di alam bebas itu bisa menjadi masalah serius dikarenakan dapat berisiko terjadinya infeksi. Nah, demikianlah isi dari survival saya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana survival ini ketika sudah dikemas seberapa besar, sangat ringan, compact, handy, dan mudah dibawa kemana-mana.
jika dikemas, survival yang saya buat ini besarnya sekian, beratnya kurang dari 1 kilo, dan di sini kita bisa pegang begini. Dan kalaupun kita mau membawa, kita bisa mengaitkannya di sabuk atau diberi tali, kita bisa cangkul seperti tas.